keluarga berduka, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum kita melangsungkan upacara penguburan istri saudari kami tercinta Maria Margareta Kelega, sebelumnya ada pemberitahuan dari Satgas Penanganan COVID-19 untuk kita sekalian. Yang pertama, diharapkan semua pelayat harus mengambil jarak kurang lebih 1 meter sampai 2 meter. Berdasarkan protokol kesehatan, kepada kita sekalian tolong mengindahkan aturan ini. Yang berikut, setiap pelayat yang masuk ke lingkungan keluarga duka ini wajib menggunakan masker. Yang ketiga, di pintu gerbang masuk disiapkan air dan sabun untuk cuci tangan. Diharapkan semua pelayat bisa cuci tangan pada saat masuk dan meninggalkan tempat ini. Sekali lagi, dari Satgas Penanganan COVID-19 kepada kita sekalian, physical distancing, social distancing perlu diperhatikan. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tiba saatnya akan dilangsungkan upacara pemakaman almarhumah Maria Margareta Kelega pada sore hari ini. Untuk itu kami mengundang petugas upacara penguburan orang mati dipersilakan untuk memasuki tenda duka. Kita semuanya dipersilakan berdiri. Tuhan sewaktu yang mendengarkan suaraku dan permohonan. Kali maut telah menyelimuti aku, dan kegetaran terhadap belawan dan hati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Boleh berjalan di hadapan Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita semua diajak berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar."
Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sidang duka yang terkasih, marilah kita ikuti sepatah kata doa dari keluarga. Bapak Blake, Matia, Opupai, Kakak Ari, baik dari Mak Mere maupun dari kampung ini, yang keluarga Tonga Belola Hungembak, Bapak Ibu guru yang tergabung dalam wadah organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Ile Mandiri, Bapak Koordinator Wilayah Dinas PKO Kecamatan Ile Mandiri, umat beriman sekalian yang keluarga hormati. Kematian selalu menjadi sesuatu yang misterius, selalu menjadi teka-teki, sekaligus menjadi hal yang menakutkan bagi banyak orang. Atas kebingungan itu, justru kematian menjemput kita pada saat yang tepat, dan kita akan meninggal dengan cara yang paling pantas untuk kita masing-masing. Karena kematian bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus bukanlah hal yang sia-sia atau akhir dari segalanya. Kematian justru menjadi pintu untuk memasuki hidup dalam kemuliaan bersama Allah di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang duka yang terkasih, sekitar 6 hari yang lalu terdengar kabar bahwa saudari istri kami tercinta, Ibu Eta, mengalami sakit dan dihantar oleh keluarga ke rumah sakit Larantuka. Selama beberapa hari dirawat di rumah sakit, tetapi tidak menunjukkan hal yang baik. Selama di rumah sakit, suami dan keluarga setia menemani. Semakin hari penyakitnya semakin menjadi-jadi. Selama perawatan itu, akhirnya almarhum sempat diberi sakramen penguatan atau sakramen minyak suci di rumah sakit. Kemarin sekitar pukul 11.30 terdengar kabar lagi bahwa Ibu Eta telah menghembuskan nafasnya yang terakhir, disaksikan oleh suami dan segenap anggota keluarga di Rumah Sakit Umum Larantuka.
Begitu berita kematian ini terdengar di telinga kita, sebagai teman, sebagai rekan kerja, tetangga, sobat kenalan, dan lain-lainnya datang ke rumah duka ini menyatakan rasa belangsungkawa yang luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, keluarga dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah dengan caranya masing-masing datang ke rumah ini menghibur keluarga untuk meringankan beban keluarga terhadap peristiwa kematian ini. Pada tempat yang berikut, keluarga sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Belake Amatia dari Maumere atau dari mana saja kita datang dan tempat kita masing-masing. Ketika mendapat terkadu dari keluarga atas peristiwa kematian ini, di tengah kesibukan dan rasa waspada yang luar biasa, kita menyempatkan diri untuk boleh hadir mengikuti upacara kedukaan ini. Oleh karena itu, pada tempat ini sekali lagi keluarga menyampaikan limpah terima kasih. Keluarga juga memohon kepada kita sekalian, sebelum saudari istri tercinta Ibu Eta dihantar ke tempat peristirahatannya yang terakhir, mungkin selama hidupnya sempat menyakiti hati Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam bentuk tutur kata, tindakan, atau apapun bentuknya, yang sempat menyakiti hati Bapak, Ibu, Bapak Belake Amatia, sobat kenalan handetalan sekalian. Pada tempat ini, sebelum kita menghantar jenazahnya ke tempat peristirahatannya yang terakhir, sekali lagi keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya kata-kata maaf dari Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa menjadi doa yang boleh melapangkan jalannya menuju ke surga. Pada tempat yang berikut, izinkanlah keluarga menyampaikan sedikit riwayat hidup dan riwayat sakit. Nama lengkap almarhumah Maria Margareta Kelega. Lahir pada tanggal 14 Oktober 1977 dari pasangan keluarga almarhum Bapak Bernardus Bapan dan almarhumah Mama Hendrika Luju. Menikah dengan anak kekasih kami Christophorus Ragarita pada tahun 2003. Dari pernikahan ini dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Pendidikan terakhir
D3 Kateketik. Sejak 5 tahun yang lalu, almarhumah diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan bekerja sebagai guru agama Katolik di SD Impres Baduy. Riwayat sakit, menurut diagnosa dari dokter, almarhumah mengalami komplikasi, yaitu pembengkakan di jantung, kolesterol, dan darah tinggi. Demikianlah riwayat hidup dan riwayat sakit yang sempat kami sampaikan pada tempat yang terakhir. Sekali lagi, keluarga menyampaikan limpah-limpah terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan memohon kiranya setelah upacara pemakaman ini kita kembali lagi ke rumah duka ini untuk menghibur keluarga dalam bentuk isap rokok sebatang, minum air segelas, dan juga keluarga memohon kiranya selama 3 malam berturut-turut terhitung mulai malam ini kita datang lagi ke rumah duka ini berdoa mohon keselamatan kekal bagi jiwa almarhumah saudari kami tercinta Ibu Eta. Demikian penyampaian keluarga ini. Terima kasih sekali lagi untuk kita sekalian.